Hola gengs, selamat pagi. Masih dalam rangka mengeksplor si Ethiopia Dance. Tapi kita nggak akan ngebahas kopi. Kita akan bahasnya sesuatu yang lain ya. Oke. Kalian pasti tertrigger dengan saya membuat thumbnail ya, buat teman-teman yang baru join di Star So Mirage atau baru nyemplung di Star So Mirage atau baru beli di Star So Mirage tapi bingung mau ngapain dengan alat ini. Kalian bisa main-main di playlist saya di Star So Mirage. Banyak di situ bahasannya. Tapi kali ini kita akan membahas hal yang lain lagi, yaitu buat yang bener-bener pemula atau bener-bener clueless, mau dapetin brewing atau rasa yang ideal. Kalau saran saya adalah ikutin metode yang akan saya lakukan ini. Jadi kebanyakan orang ngebrew kopi itu di range 12 rata-rata ya. Kalau Oten malah menyarankan 10, Starbucks juga menyarankan 10 per 100 atau 200 ml air. Kalau saya bukan aliran yang kayak gitu ya. Aliran saya adalah yang enggak secewet-cewet itu. Nah, tapi di Star So Mirage ini kalian bisa melakukan tahapan pertama untuk iseng aja ya, untuk mendeteksi kopi. Tapi dengan catatan make sure ya teman-teman menggunakan kopinya yang memang kopi yang based on literatur based on yang sering saya brew atau yang rekomend saya brew lah. Atau kalau kalian mau yang bener-bener nggak akan gagal, kalian coba beli salah satu single originnya yang dijual di Rosework, satu aja. Dari situ kalian bisa eksplorasi si Star So Mirage ini. Atau dari Rosework kalian belinya yang espresso blend, atau dari Caswell atau dari Tanah Merah kalian belinya yang espresso blend. Kalian explore di Star So Mirage ini, kalian tentukan tepatnya yang mana buat kalian. Tapi kalau buat saya, kenapa saya beli Star So Mirage ini, justru karena saya bisa explore tanpa harus setiap hari ngeburu 12 gram, 13 gram atau berapa. Justru saya pakai ini karena saya bisa eksplorasinya suka-suka saya. Nah, pagi ini saya akan bikin sesuai dengan gilingan yang sering banget disebutkan oleh orang-orang, yaitu di sini. Bener ya? Ini sering banget di mention sama orang-orang yang kursus, yang apa. Ini gilingannya 12 gram. Gilingan ini yang katanya yang wajib, bukan wajib ya, tapi tepatnya baku untuk V60 dan lain-lainnya. Tapi somehow buat saya bukan kebakuan ya, tapi ini buat starting awal buat kalian yang enak banget nih aromanya. Iyalah, buat starting awal kalian nggak apa-apa pakai metode yang akan saya lakukan sekarang ya. Kita giling dulu, lalu kita lihat gilingan saya ya. Langkah berikutnya, lihat gilingan saya.
segini gilingannya teman-teman. Kalau kalian punya gilingan yang lebih mahal, kalian bisa mendapatkan gilingan yang lebih homogen sehingga nanti bisa create rasa yang lebih super clean lagi. Tapi karena saya gilingan yang murah meriah, jadi gilingannya kayak gini lah. Harusnya kayak gini semua nih, rata nih, rata semua kayak gini. Tapi it's okay. Yang penting kalau buat saya kopinya dulu aja ya. Kalau kopinya enak, semua juga akan terasa enak. Nggak usah ditemping. Kalau saran saya untuk stepping awal, kalian main-main nggak usah ditemping, baru taruh sini, kalian lock. Kalau kalian nggak pede, kalian bisa timbang aja airnya. Kalau saya biasa, kalau kalian nggak pede, kalian bisa timbang airnya. Kalau saya biasanya langsung aja. Buat menyamakan persepsi, saya main di 180 ya. Make sure kalian bikin 180 juga. Atau kalian ternyata mau langsung 190, ini 190 muat kok, bisa sampai 190. Oke, kita pumping. Oke, kita akan cicipin bareng ya. Diskusinya gini, kalian mesti lihat saya ngebrew si Ethiopia yang di level roastingan ini. Kalian lihat V60, kalian lihat espressonya, lalu kalian lihat belum saya bikin es kopi susu buat mertua, udah saya bikin, cuman saya belum nyicipin. Kalian lihat pakai Aeropress, dan kita akan cobain pakai Star Mirage ya, karena saya masih di week yang sama, jadi masih bisa kira-kira membedakan mana yang lebih enak untuk ketiga metode itu ya. Kita akan cobain dulu aromanya. Kalau untuk aroma more or less sama, tapi di si Star Mirage ini saya menemukan hints atau sensasi atau aroma si tea like-nya. Vanilanya masih berasa, apricotnya bodo amat, saya nggak peduli dengan apricot. Kita akan cobain seruputan pertama. Oke. Kalau saya bahas general dulu. Di physics itu balance, di Aeropress itu acidity-nya seger, fresh, sweet-nya tipis.
lalu di espresso itu sweet dan acidity-nya nendang tapi nggak mengganggu, bikin segar. Jadi more or less Aeropress dengan Aeropress dengan Cafe Latte buat espresso itu memiliki kesamaan sensasi di mulut walaupun beda intensitas bodinya. Kalau ini tuh kalian nggak kayak minum kopi, jauh lebih jauh dari V60. Itu lembut, lebih creamy, lebih ada hints di tone down semuanya, tapi jadinya dia memberikan sensasi yang lebih clean di tenggorokan ya. Nih ya. Nggak ada hint bitter sama sekali, jadi dia lebih balance si sweet dan acidity-nya. Aromanya juga lebih soft banget ya. Enak banget di tenggorokan dan di mulut. Kalian giniin, lalu kalian diamkan. Dia itu adanya di tengah-tengah antara V60 dan Aeropress, di tengah-tengah itu. Enak. Dan yang pasti lebih clean dari Aeropress yang saya create menggunakan si Aberdis ya. Secara color ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk pemula atau saya nggak nyebutnya pemula ya karena kesannya agak gimana banget ya. Untuk yang baru nyemplung di Starso Mirage, kalian coba explore di 12 gram dengan gilingan yang kayak tadi. Atau misalkan kalau kalian pikir gilingan yang kayak tadi kayak terlalu coarse deh, saya naikin deh, bisa. Kalian bisa naikin jadi 4, tapi make sure jangan dulu main di gilingan espresso roast. Nanti aja itu belakangan. Make sure di gilingan di espresso, maksudnya bukan espresso roast. Jadi kalian make sure dulu main di yang ringan-ringan dulu di 12 gram dengan gilingan yang bisa kalian lebih halus dari tadi. Kalau saya di 1 GA plus di 4,5, kalian bisa main di 4. Itu bisa memberikan intensitas body, acidity, aroma, lalu misalkan ada sweetness dari honey akan keluar dan lain-lainnya. Kalian temukan dulu di sana, baru nanti kalian bisa menentukan langkah berikutnya. Mau eksplorasinya ke espresso, mau eksplorasinya ke yang lain-lain. Kalau kalian mau langsung juga nggak apa-apa. Tapi ini sama banyak pertanyaan yang baru beli, Bang. Kalau ngebrew pakai espresso itu kayak gimana ya? Nah, ini nih mungkin ini starting awal buat kalian yang baru beli, bisa mencoba di area itu ya. Enak dan rasanya lebih enak lah. Kalau mau eksplorasi gini teman-teman, tadi catatan kopinya, kalian bisa beli di Rosework, kalian bisa beli di Caswell, atau kalian bisa beli di better ya, kalian bisa di Curious, bisa di Trash, bisa, lalu di mana lagi ya, Smoking Barrel bisa, Tanah Merah bisa. Jadi coba main-main di level roastingan yang kekinian ya, bukan kayak Quintinos. Jadi hindari dulu Quintinos untuk di sini. Better main yang di roastery third wave lah, supaya kalian bisa menemukan sensasi atau hints yang lebih playful atau lebih kaya. Atau kalian bisa beli juga, misalkan kalian mau yang acidity-nya ngebut deh, kalian bisa coba dibeli kopi-kopi yang kalau di Malabar, kalau di Smoking Barrel itu kalian bisa beli di Malabar. Prosesnya honey atau natural, kalian bisa coba di sana di Starso Mirage. Atau kalian misalkan mau yang lebih size lagi,
si acidity-nya di Stardew Mirage, kalian bisa coba dari kopi-kopi yang dijual di Tokopedia, roastery manapun, dari kopi-kopi prosesornya si Java Frinsa atau kopi-kopi yang ada di Bali dari si kopi seniman, siapa tuh, Karana Global ya. Kalian bisa main di situ. Misalkan kalau di Java Frinsa kalian bisa main kopinya di lactic proses dan lain-lainnya, dia lumayan kencang tuh acidity-nya atau citrusi dan lain-lainnya. Tapi kalau kalian mau santai dulu deh, yang rasanya pulen-pulen gitu, kalian bisa main di Roswok atau di Smoking Barrel yang misalkan di Cannon Blend atau di Flintlock atau di apalagi tuh ya, di Dynamite dan sejenisnya. Kopi ini kalau turun sedikit suhunya keluar tilak ya, lucu juga ya. Nih, cukup ya teman-teman Stardew Mirage, semoga memberikan pencerahan. Saya mau ngemil, semoga memberikan pencerahan buat kalian baru nyemplung di Stardew Mirage. Kalau ada pertanyaan dan lainnya, yuk kita diskusi. Biasa saya kalau ada pertanyaan saya jawab dengan praktek. Saya juga kadang suka penasaran kalau ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.